遲啊，食嘢先啦。我呢單嘢你做㗎？在天啊，問阿國華金地啊。Thank you，唔該晒。倪坤死咗咁大件事，做乜唔通知我？黎坤一死，個下邊啲大佬，大家都要同大家交數嘅。啲衰嘢等我講先。你玩嘢係嘛？嚟，再講，OK。喂。喂，老公，算我翻嚟做咩啫？我要揾人殺你啊！有咩講啊？阿生，Pada kesempatan kali ini, cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang inspektur polisi yang bernama Wong Chi-sing yang tengah mengobrol dengan seorang pria bernama Sam. Meski Sam merupakan salah satu anggota triad, mereka berdua sepertinya memiliki hubungan yang cukup baik. Inspektur Wong banyak menceritakan pengalaman dirinya kepada Sam. Setelah cukup lama berbincang, Sam pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sam pun pergi melalui pintu depan meski Inspektur Wong menyuruhnya lewat pintu belakang. Sam pun pergi dari kantor polisi itu bersama istrinya yang bernama Mary yang telah menunggunya di luar. Malam harinya, di sebuah tempat terlihat seorang pemuda bernama Lau Qinming yang mendatangi sebuah tempat latihan musik. Tanpa banyak berkata, Lau pun langsung menembak mati seorang pria tua yang bernama Kun. Setelah selesai melakukan aksinya itu, Lau pun langsung pergi. Dan inilah dia kisah internal affair 2. Setelah itu, Lau terlihat menemui Mary. Sepertinya Mary merupakan orang yang telah menyuruh Lau untuk membunuh Tuan Kun. Setelah sedikit berbincang untuk mencairkan suasana, Mary pun memberitahukan Lau jika Sam menyuruhnya untuk menjadi mata-mata di kepolisian. Lau akan dimasukkan ke dalam akademi kepolisian yang nantinya ia akan membantu bisnis mereka. Lau langsung menerimanya dan ia tak keberatan akan hal itu. Tetapi untuk sementara, Mary meminta Lau untuk bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Mary juga meminta Lau untuk merahasiakan semua kejadian tadi. Ia tak ingin jika Sam mengetahuinya. Di tempat lain, terlihat seorang polisi muda bernama Chan Wing-yan yang tengah menghadiri sebuah pesta ulang tahun atasannya. Yan pun ikut bergabung dengan para atasannya itu. Sedikit perbincangan terjadi di sana dan Yan dianggap sebagai salah satu polisi muda yang berbakat. Setelah selesai dari sana, atasan Yan yang bernama Inspektur Luke menemukan Yan tengah diganggu seseorang. Namun ternyata sebuah fakta terungkap. Yan merupakan anak dari Tuan Kun yang merupakan ketua triad terbesar di Hong Kong. Di tempat lain, beberapa bos gangster terlihat tengah makan malam bersama. Di sana mereka terlihat sangat bahagia karena kematian Tuan Kun. Karena dengan begitu, mereka tak perlu lagi memberikan bagian kepadanya. Sementara itu, di kediaman Tuan Kun, anak lelakinya yang bernama Nga Wing Hao memutus untuk mengambil alih peran ayahnya. Ia akan mengurus kekacauan yang terjadi saat ini. Di kantor polisi, Inspektur Wong memimpin rapat para anggotanya. Mereka akan melakukan operasi karena mengetahui jika Hao akan bergerak untuk membalas kematian ayahnya. Kemudian Inspektur Luke menelpon dan sedikit marah karena masalah sebesar ini ia tak mendapatkan kabar. Di tempat lainnya, keempat kepala gangster tadi sepakat untuk tak lagi membayar kepada keluarga Kun. Mereka akan memilih untuk melawan. Sementara itu, Hao dan para polisi telah bergerak menuju ke suatu tempat. Sedangkan Sam terlihat mendatangi para ketua gangster itu. Ia ikut makan bersama mereka di saat Hao tengah mengurus semuanya. Tak lama, Hao pun menelpon salah satu di antara mereka yang bernama Wah. Ia mencoba membicarakan sesuatu agar Wah tak berani macam-macam dengannya. Karena Hao memiliki sebuah rahasia yang amat penting baginya, Wah pun tak dapat berbuat apa-apa. Tak hanya Wah, Hao juga mampu membuat Negro untuk tak melawannya. Ia mengetahui semua rahasia di antara mereka yang membuat mereka semua tak memiliki pilihan lain. Besoknya, karena telah berbohong mengenai identitas dirinya, Yan pun harus dikeluarkan dari kesatuan. Tetapi melihat tekad Yan untuk bertahan, Inspektur Wong memberinya tugas rahasia.
yang ditugaskan sebagai mata-mata dengan status polisinya yang dihilangkan. Dia akan menyamar agar bisa bergabung dengan para kelompok gangster. Yan yang dimasukkan ke dalam penjara bertemu dengan seorang pria bernama Keung yang kelak akan menjadi temannya. Meski berat di dalam penjara, Yan tetap melakukannya karena ia adalah seorang polisi. Singkatnya, pada tahun 1995, Yan pun dibebaskan. Inspektur Luke sempat keberatan dengan apa yang dilakukan Inspektur Wong. Dia tak yakin jika Yan bisa menjadi mata-mata polisi, apalagi latar belakang keluarganya adalah seorang ketua triad. Meski begitu, Wong tetap teguh pada pendiriannya. Yang telah menjadi berandalan pun didatangi oleh Hao. Hao meminta Yan untuk ikut serta bersamanya mengurus bisnis ayah mereka. Ia pun mengundang Yan untuk mendatangi rumahnya. Sementara itu, Lau yang kini telah menjadi polisi membuat bangga Sam. Karena dengan begitu, ia akan berguna untuk membantu memperlancar bisnisnya. Setelah itu, Sam pun terlihat mendatangi Hao, yang mana Hao memberinya sebuah tugas untuk pergi ke Thailand. Tak hanya itu saja, Hao juga memberitahu jika ia akan menyingkirkan keempat ketua gangster itu. Tak lama, Yan pun mendatangi Hao. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Di sana Hao memberitahu jika ia melakukan ini semua semata-mata demi keluarga. Yan yang sedang berada di dalam bis pun memberikan beberapa informasi yang ia dapat kepada Inspektur Wong. Di tengah perbincangan mereka dikejutkan dengan kemunculan Inspektur Luke yang sepertinya telah menerima Yan sebagai mata-mata kepolisian. Di bandara, Sam yang akan pergi ke Thailand dihubungi oleh Mary. Mary meminta Sam untuk membatalkan niatnya pergi ke Thailand, namun Sam memilih untuk tetap pergi. Setelah kepergian Sam, Mary terlihat bersama Inspektur Wong di sebuah hotel. Di sana Mary meminta agar Inspektur Wong mau membantunya menyelamatkan Sam. Tak hanya itu saja, sebuah fakta pun terungkap jika ternyata Inspektur Wong adalah dalang dari tewasnya Tuan Kun. Di kantor polisi, saat Inspektur Luke sedang memberikan pengarahan pada anak buahnya, Wong tiba-tiba datang ke sana. Meski sempat terjadi perdebatan karena Inspektur Luke merubah rencana, namun setelah berhasil meyakinkan Inspektur Wong, malam ini mereka pun mulai bergerak. Menggunakan informasi yang didapat dari Yan, Inspektur Luke pun mengetahui lokasi yang akan mereka tuju. Singkatnya, di atas sebuah gedung, Hao akan memulai transaksi dengan partner bisnisnya. Di saat transaksi sedang berlangsung, para polisi tiba-tiba datang dan langsung mengamankan mereka semua. Mereka semua pun dibawa ke kantor polisi. Di sebuah ruangan, Inspektur Luke dan Inspektur Wong berusaha mengintegrasi Hao. Namun Hao terlihat sangat santai, sepertinya ia telah menyusun semua rencananya dengan matang. Malam ini akan menghabisi keempat ketua gangster, termasuk juga Sam yang saat ini tengah berada di Thailand. Sementara itu, Lau mencoba menguping pembicaraan para atasannya menggunakan alat penyadap. Ternyata rekan bisnis Hao tadi adalah seorang detektif swasta. Awalnya Sam tak mempercayai jika Hao akan membunuhnya. Tetapi saat Mary mengungkapkan jika ia telah membunuh Kun, Sam pun menyadari jika dirinya kini dalam bahaya. Di saat itu juga, semua anak buah Hao mulai menjalankan tugas mereka. Semua ketua gangster pun dibunuh. Beruntung, Sam lebih dulu memberikan perlawanan. Hao yang berada di kantor polisi pun menunjukkan rekaman jika Wong adalah dalang dibalik kematian ayahnya. Lau yang mendengar hal itu pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Mary yang juga akan dihabisi oleh Hao. Untung Lau datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Wong pun merasa amat malu karena rahasianya akhirnya terbongkar. Sepulangnya dari kantor polisi, Hao juga menghabisi para anak buahnya yang telah berkhianat. Ia menyuruh asistennya untuk menghabisi mereka. Setelah itu, Hao juga menghabisi asistennya karena ia telah mengetahui jika sang asisten adalah mata-mata kepolisian. Di lain tempat, Sam yang berhasil selamat mencoba bernegosiasi dengan orang suruhan Hao yang juga merupakan sahabat lamanya. Sam mencoba meyakinkan orang itu untuk membantu. Tetapi sepertinya orang itu lebih memilih untuk menghabisi Sam. Karena rahasia keburukannya telah terbongkar, Inspektur Wong pun menjadi murung. Ia merasa malu kepada pihak kepolisian.
Meski demikian, Inspektur Luke selaku teman baiknya berusaha untuk meyakinkan Inspektur Wong jika tindakannya tersebut tak sepenuhnya salah. Walaupun Wong membunuh seseorang, namun yang ia bunuh adalah seorang ketua mafia yang telah menjadi target utama polisi. Inspektur Luke berusaha mengajak Wong untuk kembali ke kantor karena semua polisi tak ada yang menyalahkannya. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya Inspektur Wong pun kembali ke kantor bersama Luke. Tetapi sebuah tragedi terjadi saat Luke akan mengendarai mobilnya. Mobil tersebut tiba-tiba meledak hingga membuat Inspektur Wong histeris. Ia harus menyaksikan sahabat baiknya tewas mengenaskan di hadapannya. Di lain tempat, Lau yang sepertinya menaruh hati kepada Mary berusaha menghentikannya saat Mary akan pergi ke Thailand untuk mencari Sam. Lau pun berusaha melakukan sesuatu kepada Mary, tetapi Mary dengan jelas menolak hal itu. Ia pun sangat marah kepada Lau karena sikap Lau yang sudah keterlaluan. Karena perasaannya bertepuk sebelah tangan, ia pun merasa sangat kecewa. Karena kekesalannya itu, ia pun memutuskan memberitahu keberadaan Mary kepada Hao. Lau yang mengikuti Mary pun mencoba menghubunginya, tetapi Mary memilih tak mengangkat telepon itu. Saat Mary beranjak pergi, tiba-tiba ia ditabrak hingga membuat dirinya tewas saat itu juga. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. 2 tahun setelah semua kejadian tadi, Inspektur Wong pun menjalani integrasi yang dilakukan oleh para atasannya. Wong yang merasa bersalah karena kasus pembunuhan Kun pun mengakui semua kesalahannya. Di saat yang sama, Lau mengajukan dirinya untuk mendapatkan promosi di kepolisian. Meski sebenarnya Inspektur Wong memang bersalah, tetapi para atasannya tak mau Wong menyerah begitu saja. Mereka menunjukkan sebuah berkas kepada Wong sebelum ia benar-benar mengambil keputusan. Kemudian cerita pun beralih yang mana saat ini Inspektur Wong terlihat tengah bersama dengan Sam. Ternyata selama ini Sam masih hidup. Sam bersedia memberikan kesaksiannya kepada pengadilan agar mereka dapat menangkap Hao dan memenjarakannya. Di lain tempat, Hao terlihat tengah bersama para pejabat karena saat itu Hao akan berusaha mencalonkan diri menjadi salah satu anggota legislatif. Namun sepertinya salah satu di antara mereka tak menyukai Hao karena latar belakangnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Inspektur Wong dan anak buahnya datang ke sana untuk menangkap Hao atas tuduhan pelaku pembunuhan. Karena tuntutan yang sangat berat ini, Hao pun berada di dalam masalah yang besar. Pencalonan dirinya dibatalkan dan tak ada seorang pun yang berani menolongnya. Pengacaranya pun memilih untuk mengundurkan diri karena ia tak ingin hancur bersama mereka. Karena tak ada lagi pilihan, Hao pun berniat menjadikan keluarga Sam sebagai alat agar ia dapat lolos. Selain itu, karena situasi yang bahaya ini, ia pun menyuruh semua keluarga untuk pergi ke Hawaii sementara waktu. Besoknya di saat Inspektur Wong tengah mendatangi makam Inspektur Luke, tiba-tiba Yan datang ke sana. Meski telah lama tak berkomunikasi dengan Inspektur Wong, Yan masih menganggap jika dirinya adalah seorang polisi. Kedatangannya ke sana untuk memberikan beberapa file pada Inspektur Wong yang dapat berguna untuk menangkap Hao. Singkatnya, sidang perdana Hao pun akan berlangsung 3 hari lagi. Sam yang akan menjadi saksi pun mendapat pengamanan dari pihak polisi. Namun sepertinya Hao tengah merencanakan sesuatu kepada Sam. Benar saja, Sam tiba-tiba kabur dari pengamanan polisi. Inspektur Wong langsung bergegas untuk mencari keberadaannya. Ternyata Sam mendatangi Hao yang telah menunggunya di sebuah tempat. Hao menyuruh Sam datang untuk memintanya bekerja sama dengannya dan Hao dapat bebas dari tuntutan. Hao mengancam Sam dengan menyandra anak dan istrinya. Tetapi ternyata Sam selangkah lebih unggul. Para anak buah Hao yang ada di Thailand dihabisi oleh rekan Sam. Tak hanya itu saja, Sam juga telah menyandra seluruh keluarga Hao yang kini berada di Hawaii. Hao yang emosi pun langsung menodongkan pistol tepat di kepala Sam. Sam tak panik karena ia tahu jika Hao pasti akan membunuhnya malam ini. Tak lama setelah itu, para polisi pun datang ke sana. Inspektur Wong meminta Hao untuk menyerahkan diri. Tapi sepertinya Hao lebih memilih untuk menghabisi Sam di sana saat itu juga. Melihat Hao tak ada niat menyerah, Inspektur Wong memutuskan untuk menghabisinya. Hao pun ditembak tepat di kepalanya. Sebelum kematian dirinya, Hao pun akhirnya menyadari jika Yan adiknya adalah seorang mata-mata kepolisian. Setelah kejadian itu, Wong menanyakan keadaan keluarga Hao kepada Sam. Awalnya, Sam akan melepaskan semua keluarga Hao karena ia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Namun saat rekan Thailandnya menelpon dan menjelaskan jika ini kesempatan mereka, Sam pun tak ada pilihan.
Semua keluarga Hao pun dibantai saat itu juga. Karena semua kejadian ini, mulai saat ini Sam pun menggantikan posisi Hao berada di puncak kejayaan bisnis kriminal. Sementara itu, di kantor polisi Lau menemukan wanita yang menggantikan posisi Mary di hatinya. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!